Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya ila mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaifalukum wa ya ikhwah? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bi khair. Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah. bi khair. Alhamdulillah, malam ini Allah kembali Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk berkumpul di majelis ilmu yang dengan keterbatasan ilmu kita. Hari ini kita akan kembali membahas Muqaddimah Durusul Lughah. Kita akan mempelajari kembali materi dari modul kita, yaitu pengantar bahasa Arab. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita malam hari ini di waktu kita yang sempit ini, di waktu kita ada kesibukan-kesibukan kita di hari-hari. Eh, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia atas semua agamanya. Dan semoga ini tanda kebaikan dari Allah untuk kita. Karena salah satu ilmu agama yang mesti kita pelajari dan menjadi ilmu alat atau ilmu pembuka dari ilmu-ilmu lainnya adalah ilmu bahasa Arab. Dan semoga dengan kita mempelajari ilmu ini, Allah buka lagi pintu-pintu ilmu yang lainnya. Eh, dan Ana berterima kasih ke teman-teman yang malam ini telah menyempatkan waktunya. Karena itulah penuntut ilmu, ya ikhwah. Penuntut ilmu tuh punya pola kehidupan yang berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Teman-teman harus punya pola dan pengaturan waktu para penuntut ilmu. Kalau orang awam mungkin dia bangun tidur, bekerja, makan, tidur lagi, maka penuntut ilmu itu harus beda. Dia tahu kapan harus beribadah, kapan harus mengejar dunia. Kapan dia bangun, dia berzikir, dia lalu sholat subuh, lalu dia memanfaatkan waktu paginya, lalu siangnya dia bekerja, malamnya dia memanfaatkan lagi untuk murojaah mungkin, untuk menuntut ilmu, dan juga untuk membaca Al-Quran dan lain-lain. Itulah kehidupan penuntut ilmu, berbeda dengan orang awam pada lainnya. Penuntut ilmu itu tidak jauh dari ilmu. Detik demi detik, inci demi inci kehidupannya tidak jauh dari ilmu, dari pengamalan, dari murojaah, dari belajar. Itu itulah kenapa penuntut ilmu itu harus beda, tampil beda. Tidak hanya dari lisannya, dari pandangannya, dari sifatnya, dari diamnya, tapi dari dia pengatur waktu. Penuntut ilmu itu paling berhati-hati dari melalaikan waktu. Karena penuntut ilmu yang paling tahu bahwa waktu itu akan dihisap. Penuntut ilmu yang paling tahu bahwa waktu itu tidak bisa dibeli lagi. Ketika waktu itu berlalu, maka itulah yang berlalu. Kita tidak bisa mengembalikan waktu yang telah kita siakan selama ini. Penuntut ilmu pasti sangat meyakini dan mengilmui perihal pentingnya waktu. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, melalaikan melalaikan waktu, apa ya, melalaikan waktu itu memutuskan, apa melalaikan waktu itu memutuskan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kematian, afwan, anak koreksi, eh, subhanallah sedikit lupa, tapi intinya Imam Mino ini mengatakan bahwa kematian, afwan, melalaikan waktu itu lebih lebih parah daripada kematian, kata beliau. Kenapa? Kematian hanya memutuskan kita dengan dunia dan seisinya. Adapun melalaikan waktu, membuang-buang waktu dengan khususnya apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu hanya memutuskan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah berikan kita kenikmatan waktu, tapi justru kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau itu kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, dan untuk melakukan hal yang bermanfaat yang mendatangkan maslahat khususnya untuk akhirat kita, itu lebih bermanfaat untuk kita, lebih baik untuk kita. Dan semoga apa yang teman-teman manfaatkan malam ini untuk ilmu agama, itu tanda Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk memanfaatkan waktu kita di atas kebaikan dan di atas ketaatan. Semoga Allah berikan malam ini kita taufik dan hidayah, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita masuk ke materinya. Sudah terlihat, Ikhwah? Udah ya?
Bismillah. Udah. Oke. Kalau kemana kita ingat, teman-teman, kita sudah belajar isim. Jadi kalau di dalam tata bahasa Arab itu ada isim, ya kemarin kita udah bahas ya. Ada fiil dan ada harfu. Kita sudah membahas keduanya. Maka kita membahas komponen terakhir yang membentuk suatu jumlah. Di mana di dalam bahasa Arab jumlah itu jumlah atau kalimat itu pasti tersusun dari tiga hal ini. Imma dia isim, atau dia fiil, atau dia harfu. Nah, lalu apa itu harfu? Harfu atau huruf, ya, Afwan ikhwah. Harfu atau huruf adalah huruf yang jika dia berdiri sendiri tidak memiliki makna. Contoh, fi. Jika dia berdiri sendiri, maka tidak ada makna. Walaupun memang sebenarnya kalau kita tahu fi itu artinya di ya teman-teman ya. Tapi kalau dia berdiri sendiri tidak ada maknanya dan kalimat pun tidak sempurna. Makanya harus contohnya ada isim di belakangnya. Al-masjidi. Contohnya seperti itu. Nah, huruf ada apa aja sih teman-teman ya? Huruf itu ada kumpulan huruf-huruf yang memiliki kaidah berbeda-beda dan fungsinya pun berbeda-beda. Nah, al-huruf. Kok bukan harfu gitu ya? Huruf ini al-hurufu ini jamak dari harfu ya teman-teman ya. Biar teman-teman nggak bingung. Jamak dari harfu. Nah, hurufu adalah jamak dari harfu. Apa saja macam-macam huruf? Yang pertama adalah huruful atof. Huruful atof. Yang pertama al-hurufu atof. Al-hurufu atof. Ada yang tahu apa itu huruf atof? Dapat bonus nilai? Belum ada yang tahu? Cuma. Belum ya. Huruf Sambung mungkin ya. atof, huruf atof atau disebut huruf sambung. Huruf sambung. Yang mana secara kaidah huruf afwan bukan huruf. Tes, tes, tes. Kata setelahnya akan mengikuti kaidah kata sebelum hurufnya sebelumnya. Contoh, an Ana tuliskan contohnya kita bun.
Afwan, akhi, Febri, huruf atop apa? Huruf sambung? Ini ya Pak, nanti Oh kita iya. ulang lagi. Ah, Oke. oh iya. Kita bun, salah satu huruf ataf, nanti kita sebutkan satu persatu. Ini contohnya dulu, wa, nggak teman nggak asing ya, wa, itu artinya dan, huruf ataf. Karena di depannya kedudukannya marfu, nah ini kita nggak terlalu bahas detail dulu teman-teman ya, tapi teman-teman biar paham aja apa sih maksudnya kata setelahnya akan mengikuti kaidah kata sebelumnya. Jadi contoh, misalnya kata sebelum huruf ataf tadi itu adalah marfu dengan dhammah, maka setelahnya pun juga sama. Kitabun wa risalatun. Dengan dhammah juga dan dia marfu. Gitu juga kalau dia dia bukan marfu, contoh dia mansub. Contoh dia kitabin. Teman-teman ditelan dulu aja ya, apa maksudnya mansub, marfu. Karena ini adalah pelajaran di mustawa selanjutnya. Tapi kita akan bahas ini pelan-pelan dan akan bahas ini secara tipis-tipis aja nantinya insya Allah Ta'ala ketika kita belajar fiil dan juga belajar maf'ul bi dan belajar huruf jar. Nah, adapun ini kita hanya pengenalan dulu aja insya Allah Ta'ala. Nah, contohnya tadi dia dengan kasroh, maka ketika ada huruf atof atau penyambung, ketika dia salati. Nah, bisa latih sama dengan kasar kasar juga dan seterusnya. Misalnya ada wa lagi dan apa dan apa dan apa sampai dia berhenti. Nah, ini untuk salah satu apa huruf atof yaitu biasa disebut dengan huruf sambung yang mana secara harfiah atau secara kaidah apa secara kaidah kata setelahnya akan mengikuti kaidah kata sebelumnya. Jika contohnya simpelnya, jika sebelum huruf atof tadi dia dengan domah, maka setelahnya dengan domah juga. Nah, ketika dia dengan kasroh, maka dengan kasroh juga dan seterusnya. Untuk detailnya akan kita bahas di mustawa selanjutnya. Nah, apa saja huruf atof? Nah, itu ada wa, artinya dan. Lalu ada fa, artinya lalu, atau kemudian juga bisa, dan yang semisalnya. Maksudnya dengan misalnya yang artinya dengan lalu, kemudian dan lain-lain ya teman-teman ya. Yang artinya sama dengan lalu, kemudian dan lain-lain. Lalu ada thumma, artinya sama, itu lalu juga, kemudian dan sebagainya juga sama. Ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, apa bedanya fa dan summa? Bedanya sebenarnya para ulama jelaskan fa itu ketika dia secara tartib, secara langsung. Misalnya ketika Zaid masuk rumah, kemudian Muhammad masuk rumah, yang mana jedanya itu cukup pendek, langsung ya, pakai tartib. Kalau summa itu masih ada jeda, jeda. Jadi tidak langsung ketika dia bilang eh Muhammad masuk rumah. Nah, mungkin selang berapa waktu baru Zaid yang masuk rumah seperti itu. Itu perbedaan fa dan summa. Lalu ada au, artinya atau. Lalu ada hatta, hingga. Contohnya apa? Hatta yaumil kiamah, hingga hari kiamat. Nah, itu salah satu penggunaannya. Dan banyak kata-kata hatta di dalam Al-Quran. Lalu lakin. Lakin.
Tetapi, artinya tetapi. Apa? Bisa juga atau akan tetapi. Ini beberapa huruf-huruf atau tapi sebenarnya masih banyak. Cuman yang umumnya ini teman-teman mungkin nanti bisa cari lainnya di pelajaran selanjutnya insya Allah taala. Kita nggak terlalu bahas detail untuk huruf atof. Sebentar, Afan. Ya, insya Allah nanti untuk catatan ini akan saya kirim ya teman-teman ya ke grup. Jadi kalau yang belum sempat nyatat nanti seperti kemarin saya kirimkan catatannya ke grup insya Allah taala atau teman-teman bisa murojaah lagi, revisit ke videonya. Oke, lalu yang nomor dua. Nah, ini yang nanti akan menjadi salah satu menjadi fokus pembahasan kita di mustawa ini. Al-hurufu jar. Hurufu al-jar. Atau biasa disebut huruf jar. Huruf jar. Huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelahnya menjadi majrur. Apa itu majrur? Nanti kita bahas di bab harfu jarnya sendiri. Insyaallah taala. Dan huruf jar setelahnya pasti isim. Ingat ya teman-teman ya. Huruf jar setelahnya pasti isim. Itu kita sudah bahas di pembahasan isim. Nah, maka salah satu ciri-ciri dari isim adalah bisa dimasuki oleh harfu jar. Seperti itu. Nah, apa aja harfu jar? Ada yang ingat apa aja? Huruf jar. Apa, Pak? Enggak. Ilah. Dari Min. Ilah, Jangan min, dikeroyokan ilah, satu-satu, satu-satu. Angkat tangan sebutkan nama. Aksya, Oke, Arsya, ya. min, Ila, Ila Ustadz, Ila, Min, Arsya, Min. Afwan, iya, satu-satu ya. Min artinya apa? Da, Min Dawi, dari, Dawi, Min dari. Tadi yang ilah, Ila, Ila Suki, Ilah. siapa namanya? Ila, Prabowo, Pak Bowo ya. Kok bukan Nabi? Ilah. Artinya apa? Ayo ingat, ilah artinya apa? saya Ustadz Bowo, Ya artinya apa ilah? Ila itu ke, Ilah kok. Oke. Santa. Kok ada titiknya? Lalu ada bi. Bi artinya apa teman-teman? di dengan, Bismillah dalam Jangan Ustaz. bawa terus gantian. Yang lain ayo. Bismillah. Anas Ustaz. Alif. Siapa? Alif. Alif ya. Di dalam Ustaz. Salah. Bi. Ah, Nggak usah. Bi. Ya, siapa lagi? Dengan. Alif salah. Ganti. Siapa lagi? Wahyu Ustaz, Wahyu. Siapa? Ya, Wahyu apa? Dengan. Asanta dengan.
Kalau tadi Alif bilangnya itu di atau di dalam, apa Ikhwah? Angkat tangan. Apa? Ana, Ustaz? Alvin, Afif ya. Apa? Alvin, Alvin. V, V. Hasanta. Ala, Kala apa tuh? Ala di atas. Kala di atas. Masya Allah. Bukan di mana-mana kan, Akhi? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Di atas. Apalagi kira-kira Saya Ikhwah? Ustaz, Bapak bawa. Bawa Ustaz nih naik oh, itu. Baina, Apa? Baina. Laina? Iya. Salah. Ya, Kaf, salah. kaf Oh ada iya, ya Ustaz? izin lagi Ustaz, saya Ustaz ya, Ustaz. Kaf. Ganti. Li. Gantian. Jangan diborong semua, Akhi. Gantian. Siapa lagi? Kaf ada ya Ustaz? Kaf. Siapa? Kaf. Kaf ada nggak? Kaf. Tahta, Kak. Ya, siapa yang jawab? Kak. Ridwan. Ridwan. Kaf apa? Seperti ya? Ya, Apa? Asanta. Seperti. Ada lagi? Bawa Bismillah lagi Ustaz. boleh nggak Ustaz? Ganti, Li. ya, gantian. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Gantian. Jangan Li, Ustaz. diborong semua. Li Ustaz, Li Ustaz. Li. Li. Apa artinya? Milik. Boleh Li jawab good. Ustaz? Alif ya? Ya Ustaz. Milik saya, Ada kalau friend. Alif milih Milik siapa yang saya. mau dijawab? Prabowo aja Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, Oh Bowo. ya, Li itu milik. Milik. Oh. Ada dua arti ya. Oh iya. Satu Oh lagi iya. apa? Terus Ayo, selain Bowo, milik apa Sedikit. artinya? sedikit. Hah? Apa ya? Un- Sedikit ya? Apa ya? Li, apalagi saya lupa lagi ya. Untuk Nah, Asanta. Siapa Oh yang iya, jawab untuk? Wahyu Ustaz. Ayo, Masya Allah. Oh iya. Ada lagi kan. An. An. Artinya tentang atau dari juga. Tadi min juga dari. Bedanya apa? Kalau alam bisawab, yang pernah Anda dapatkan dari guru-guru kita, min itu dari suatu hal yang nampak gitu loh. Contoh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Adapun an itu hal yang tidak nampak. Contoh suatu perkataan kan tidak nampak ya. Perkataan yang disampaikan contoh an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Nah, kalau min contohnya apa? Muhammad minal masjidi. Muhammad dari masjid. Seperti itu contohnya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi satu lagi? Kurang satu nih. Maaf Ustaz. Siapa? Maaf. Salah. Rubah. Hasanta. Siapa yang jawab? Ridwan. Siapa? Ridwan. Ridwan. Sebut dulu nama. Rubba. Artinya? Sedikit ya? Atau banyak? Rubah. Salah. Ada yang bisa Seperti bantu Ridwan? Artinya apa? Seperti Ustaz. Hasan. Inna. Siapa yang jawab? Bawa tadi Masya seperti Allah. Nih, Bowo di Bowo banyak semua nih. banget. Kalau nggak ada Adin Bowo ya berarti ya kayaknya ya. Masya Allah. enggak masih belajar Ustaz. Masya Allah, Bowo. Hasan tak Bowo. Sering kali ya artinya. Nah, ini adalah huruf-huruf jar, teman-teman. Yang dimana ketika dia bertemu dengan isimnya akan berbentuk dengan majrur. Umumnya dengan kasroh dan juga huruf-huruf majrur lain dan tanda-tanda majrur lainnya. Ingat, majrur itu bukan pasti dia hanya kasroh. Apa aja bentuknya? Kita bahas di mustawa selanjutnya. Insya Allah Ta'ala ketika kita belajar nahu lebih dalam lagi. Adapun kita berkenalan dulu dengan huruf-hurufnya di mustawa ini. Dan nanti kita akan masuk ke bab harfu jar itu lebih detail lagi. Teman-teman akan belajar menulis, akan belajar mencocokkan kira-kira dengan kata apa yang cocoknya dari harfu-harfu jar ini.
dan akan membuat kalimat insyaallah taala. Nah, ini al-hurufu jar. Selanjutnya ada al-hurufu, ada hurufu nasbin. Hurufun al-nasbin. Apa itu huruf nasbin? Harfu atau huruf-huruf nasab, yaitu huruf yang jika bukan yang jika huruf yang kata setelahnya memiliki kedudukan nasab atau mansub. Nah, detailnya ini kita akan belajar di mustawa selanjutnya. Jadi teman-teman yang penting tahu dulu aja. Seperti itu ya. Ya, Fani typo akhi. Nasbin. Apa aja huruf nasab atau nasbin? Itu ada an, artinya bahwa. Kalau ada lan, atau artinya tidak akan. Alhamdulillah. Ya, Allah. Lalu ada kai, artinya agar. Lalu juga ada idzan, artinya jika demikian. Ada an, lan, kai, dan idzan. Lalu kita nggak bahas detail ya, Iqbal, ini kenalan dulu aja. Karena nanti kita fokusnya di masalah ini harfu jar. Adapun huruf-huruf lainnya, teman-teman yang sekedar tahu dulu aja biar nggak asing. Ketika nanti bersinggungan di Al-Quran atau nanti kita masuk ke mustawa selanjutnya, teman sudah punya bekal. Ataupun teman-teman misalnya belajar di luar majelis ilmu ini, belajar dengan ustadz kita atau belajar bahasa Arab lagi, teman-teman saya sudah punya pengenalan seperti itu. Lalu yang keempat, ada huruful jazm. Huruful jazm. Al-huruful jazm, harfu jazm atau huruf jazm merupakan huruf-huruf yang kata setelahnya akan memiliki kedudukan majzumun, dan ini khusus untuk fiil
Atau maksudnya huruf setelah harfu jazm pasti fi'il. Apa aja huruf dari huruf jazm? Itu ada lam, artinya belum. Lalu ada lamma, lah, artinya belum juga. Apa bedanya? Lam dan lama sama-sama belum. Adapun lama itu adalah belum, tapi masih berharap dia. Masih berharap. Dia masih berharap untuk dapat melakukan itu segera. Allah alam bisawab gitu ya, apa yang Anda pahami. Lalu ada lamul amr, yaitu la lam untuk amr, yang artinya hendaklah. Yang mana biasanya la-nya akan bersambung dengan fiil. Seperti itu. Contoh, kita eh, ingin memberikan suatu perintah untuk teman kita, tapi dengan halus gitu kan. Kalau fiil amr, tulislah gitu kan. Nah, tapi kalau dengan la lamul amr dengan tambahan la dan fiil dan tambahan fiil di belakangnya, bentar fiilnya seperti apa nanti kita bahas itu di mustawa selanjutnya. Tapi ini artinya adalah untuk secara halus. Contohnya, hendaklah kamu menulis, hendaklah kamu bertakwa. Nah, itu biasanya umumnya menggunakan la, lamul amr. Lalu ada la nahyi. La nahyi. Atau la nayahati. Artinya, jangan. Kita kemana sudah beri contoh, ada salah satu ciri-ciri dari fiil adalah dia memiliki salah satu bentuk amr dan amr nahi atau janganlah seperti itu ya. La la taktub. Janganlah kau menulis seperti itu contohnya. Nah, ini akan kita bahas insya Allah untuk layah ini akan kita bahas juga di mustawa selanjutnya. Ini untuk pengenalan dulu. Lalu apa lagi? Tadi nomor berapa? 4 udah ikhwah ya. Kurang ada 2 lagi insya Allah. Kita ke sini biar nggak terlalu jauh ke bawah. Nomor 1 tadi mana? Nomor 1 ini. Bismillah. Nah, nomor 5 ada huruful nusuk. Huruful nusuk. Yaitu apa? Apa tulisannya ya? Harfu nusuk atau biasa disebut nasik adalah huruf yang menghapus, yaitu menghapus kaidah
pada suatu kata. Nah, ini kita bahas juga di mustawa selanjutnya. Teman-teman cukup kenalan apa itu huruf nusuk supaya nggak asing gitu loh. Adapun huruf penusuk itu adalah atau huruf nasik pun huruf yang menasikkan adalah huruf yang menghapus, yaitu menghapus kaidah pada suatu kata. Nah, simpelnya nanti ketika telah mustawa itu adanya namanya inna wa akhwatuha, inna dan besti-bestinya, inna dan teman-temannya. Harfu inna itu menghapus kaidah mubtada dan khobar. Nah, apa itu? Kenapa dia dihapus? Itu di mustawa selanjutnya. Insya Allah ta'ala. Karena teman-teman pun mubtada khobar pun belum belajar. Jadi kita nggak ngebahas detail. Jadi teman-teman kenalan dulu aja. Ini loh huruf nusuk. Oh ini loh yang dimaksud dengan nasi apa huruf-huruf yang bisa menasihkan atau menghapuskan kaidah dari suatu kata. Nah, apa aja hurufnya? Ya teman-teman tahu nih. Oh, ketika kita bertemu di Al-Quran, inna tuh apa sih? Oh, masuknya ke huruf apa? Seperti itu. Contoh ada inna, artinya sesungguhnya. Anna, bahwa. Dan biasanya, Ikhwah, seperti inna dan anna itu digunakan sebagai huruf penekanan atau taukid. Nah, itu kaidahnya pun nanti akan kita bahas di mustawa selanjutnya. Tapi pada intinya digunakan untuk penekanan suatu kalimat. Seperti itu. Lalu ke anna, seakan-akan. Lalu lakanna, lakinna afan. Artinya juga tapi ya. Sama dengan tadi waktu kita bahas di harfu jar apa atof itu ada lakin itu juga artinya tetapi dan lakinna juga artinya tetapi bedanya apa Allah alam bisawab nanti kan kita bahas di mustawa selanjutnya insyaallah taala. Lalu la'alla, nah ini adalah ala dan juga laita. Masih ingat apa artinya keduanya kita pernah nyinggung sedikit di awal-awal kita belajar la'ala dan laita. Lala, semoga. Semoga atau juga biasanya andaikan afan ya. Lalu laita sama ya Seandainya Ya, atau andaikan. Apa perbedaan keduanya? Ada masih ingat nggak? Waktu itu sedikit jelas ada singgung. Asad. Laita Apa? itu kalau nggak salah tidak akan terjadi. Kalau lala masih bisa terjadi. Sorry, lebih kencang lagi Eko suaranya. Apa? Coba anak Kalau laita Ah, tidak akan terjadi, berharap tapi tidak mungkin terjadi. tidak mungkin terjadi lagi. Contohnya pada apa waktu itu? Ya, Ingat nggak? kalau nggak salah Surah ini deh. Al-Fajr ayat berapa? Iya itu ayat ayat berapa ya? Pokoknya halaman keduanya deh. Ya laita ini qadam tuli hayati. Sudah santa. Tidak mungkin terjadi lagi. Adapun la'ala itu ada kemungkinan masih terjadi. Jadi seperti yang dijelaskan, bedanya itu sama-sama perandaian la'ala dan laita. Sama-sama berartikan semoga atau andaikan. La'ala itu masih bisa terjadi lagi, bisa kemungkinan itu terwujudkan. Adapun laita itu tidak mungkin terjadi lagi. Tidak mungkin terwujud sama sekali untuk berkatakan lain apa dalam walaupun dia berharap sekeras mungkin. Contohnya apa? Ketika eh, para orang-orang mukmin dihadapkan di hari kiamat kelak, lalu dia berkata laitani qaddam tuli hayati. Nah, kata laita itu merandaikan, tapi sayangnya itu tidak bisa terjadi lagi apa yang mereka andaikan karena ya kita tahu hari kiamat di mana tidak bisa lagi kita kembali untuk beramal, kita tidak bisa lagi untuk beramal soleh. Waktu yang kita sia-siakan di dunia itu semua akan dihisap. Nah, itulah kenapa para
para manusia nanti kelak yang merugi, yang melalaikan waktunya, yang mungkin lalai dalam taat dan bertakwa, mereka akan berandai, tapi perandaiannya itu tidak bisa terwujudkan. Makanya laitani qaddamtu li hayati. Andaikan aku dapat beramal soleh ketika aku di dunia. Allahu a'lam bishawab. Kalau yang terakhir, al huruful istinfam. Al huruful istinfam. Ada lagi nggak? Insyaallah cukup. Al istifham. Apa al istifham? Apa tuh al istifham? Ya, itu adalah Kata huruf tanya. tanya. Ya, Kata tanya Ustaz. betul. Asanta. Siapa yang nak jawab? Bowo. Masya Allah. Asanta bawa barakallah. Huruf istifham. Istifham huruf tanya atau huruf istifham. Apa aja huruf tanya? Itu ada hal. Apa artinya hal? Ada yang tahu? Apakah Apakah? Contohnya apa bawa di dalam Al-Quran? hal ataka hadisul ghasyiyah? Masya Allah. Barakallahu fiik. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat pertama. Lalu ada A. Artinya apakah juga? Apa bedanya? Allah alam bisawab. Sebenarnya sepengetahuan anak ini sama. Artinya tidak perbedaan. Jadi tergantung konteksnya. Tergantung kebutuhan. Kalau alam hanya ini huruf istifham yang biasa umum digunakan juga di Al-Quran dan di tata bahasa Arab. Dan inilah hurufu atau huruf-huruf yang biasanya umumnya kita bertemu di dalam suatu jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dan pastinya dalam Al-Quran juga. Seperti itu. Dan insya Allah karena kita sudah belajar isim, fiil, harfu, maka kita akan tutup nantinya bab ini insya Allah taala di pekan depan itu pembahasan tentang jumlah. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Apa perbedaannya? Gitu. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya yang dimana kita akan mulai praktek nantinya. Praktek menulis, praktek mencari mufradat dan lain-lain. Insya Allah pekan depan kita akan tutup bab perkenalan kaidah-kaidah dan istilah-istilah di bahasa Arab. Insya Allah Ta'ala. Nah, sebelum masuk ke Ana tutup dan beri tugas, ada pertanyaan terkait al-hurufu atau huruf-huruf? Mafhum Izin semua ya, bertanya insya Allah Ustaz. ya, paham ya. Izin bertanya Ustaz Afwan. Ya, tafadhol. Tadi bedanya hal sama A apa Ustaz Afwan? Ya Allah alam, nggak ada bedanya. Seperti sepengetahuan Ana, nggak ada bedanya, tergantung konteksnya untuk mau pakai yang mana hal atau A. Allahu alam bisawab, tapi kalau memang nanti ada penjelasan penjelasan lebih detail terkait hal atau A, perbedaannya apa, insya Allah nanti Ana sampaikan, atau mungkin ada dari ahli ilmu yang lain mungkin lebih mengetahui daripada Ana bisa ditanyakan insya Allah Ta'ala. Ada lagi? Baik Ustaz, sama ini Ustaz Afwan, huruf istifham itu nomor 6 atau nomor kedua? Kedua Nomor Ustaz. 6. Nomor 6. Sedikit apa nih ya, Ifayat? Kadang-kadang tulisan anak tuh sedikit jelek. Siap, jazakallahu khairan. Wah, ya aku. Ada lagi pertanyaan? Bismillah, Ustaz, Afwan, Ustaz. Itu yang eh di bagian huruf jazm Mm-mm. itu dia eh ketika nanti di kata mufradatnya apa aku pakai harokat apa gimana, Ustaz?
mufradat. Jadi apa tuh di kata fiilnya itu nanti apakah pakai apa dia itu bentuk huruf jasam ini perubahannya bentuknya dalam harokat atau pakai kata-kata yang ditulis di sini yang kata eh, lama apanya apa juga. Nah, insya Allah. Eh, contoh contoh, anak coba carikan contoh ya. Mungkin ini cuma sekedar teman-teman mengetahui dulu aja. Adapun sebenarnya untuk ini adalah pelajaran di mustawa selanjutnya insya Allah Ta'ala. Jadi, anak jadikan contoh yang mudah ya. Karena pada intinya untuk fiil yang bertemu dengan huruf jazm diawali huruf jazm itu dia pasti akan berbentuk sukun seperti itu ikhwah. Apapun dengan bentuk apapun jazmnya apapun adapun bentuk-bentuk jazm itu dengan apa aja atau majmu dengan apa itu akan kita bahas di mustawa selanjutnya. Tapi contohnya seperti ini. Ketika dia bertemu dengan huruf jazm contoh kita punya yaktubu. Ini contoh ya atau nahu contoh. Contoh kita punya kata yaktubu. Yaktubu artinya menulis atau sedang menulis ya Pak. Nah, ketika dia diawali huruf jazm sebelumnya contohnya tadi apa lam. Tadi kita di huruf jazm ya oh ya. Lam cium dikit. Lam maka yang awalnya doma akibat akhiran doma ya tub dia menjadi sukun. Dia majzum dengan sukun. Dan ini kita bahas detailnya di mustalah selanjutnya. Maka artinya menjadi belum menulis. Seperti itu. Paham ya Alif ya? Insya Allah ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Pak ya, Pom. Dari teman-teman yang lain ada lagi? Afwan, Ustaz mau bertanya, izin. Tafadhol. Yang poin pertama itu yang huruf ataf tadi, contohnya kan ada kitabun wawisalatun sama kitabin wawisalatin. Nah itu bedanya apa ya? Ya, tadi yang Jazakallah. sudah Anda jelaskan, kaidah salah satu kaidah huruf ataf adalah dia secara kaidah huruf setelah huruf ataf. Jadi ini huruf ataf ya teman-teman ya. Ini kata setelah huruf ataf. Jadi kata setelah huruf ataf, ini huruf atafnya itu mengikuti kaidah baik kaidah atau kedudukan dari kata sebelumnya. Maka ketika kata sebelumnya dia marfu, maka setelah huruf ataf dia marfu juga. Jika dia marfunya dengan domah, maka dia marfunya dengan maka kata setelah huruf ataf tadi marfu dengan domah juga. Begitu juga ketika huruf setelah huruf sebelum kata sebelum huruf ataf itu mansub dengan kasroh tadi, maka kata setelah huruf ataf ini dia marfu juga mengikuti kata sebelumnya huruf ataf dan juga kasroh seperti itu. Kalaupun misalnya dia ada wa lagi, maka sama. Contoh, contoh misalnya lagi apa ya yang enak.
Oh, saya roti. Maka dia kasroh juga. Seperti itu. Jadi antara yang atas sama bawah tuh nggak ada bedanya. Maksudnya hanya menjelaskan kalau dia marfu, setelah huruf atas tadi juga ikut marfu. Ketika dia mansub, setelah huruf wa tadi, setelah huruf atof tadi, kalau contoh kita ini wa, dia mansub juga. Kalau misalnya mansubnya dengan kasroh, maka dia kasroh juga. Kalau misalnya dia dengan kasroh, tapi yang bawah, yang setelahnya itu apa ini bukan marfu, mansub juga dengan harokat yang lain, maka dia mengikuti kaidahnya. Jadi ini hanya perkenalan, jadi biar teman-teman nggak bingung. Jadi lebih detail lagi, sebenarnya lebih detail lagi. Jadi bisa jadi eh, yang di sininya dia mansubnya dengan kasroh, di sininya mana hapus dulu, dia mansubnya dengan alif. Nah, risalatani artinya dua surat, artinya satu buku. Nah, kok kok dia risalatani Ustaz, karena dia di sini mansub juga seperti itu. Nah, mansub juga sama-sama dengan mansub walaupun bukan dengan kasrotain, tapi dia lebih ke eh, tak dan nun. Nah, ini kita bahas di mustawa selanjutnya. Jadi nggak detail di sini supaya teman-teman nggak bingung. Ini aja An rasa sudah sedikit bingung ya. Nah, Udah. apalagi kalau lebih didetailin lagi, karena kita baru berkenalan. Niat Ana, teman-teman cuman berkenalan dulu. Apa itu huruf atof, apa aja hurufnya, apa itu huruf jar, apa aja hurufnya. Nah, detailnya, lebih dalam menyelamnya itu nanti. Ibarat kita lagi di kolam renang nih, teman-teman. Ana cuma ngejelasin dulu di pinggir kolam renang. Gaya kupu-kupu itu seperti apa sih? Gitu kan ya. Gaya pungut itu seperti apa? Nah, supaya teman-teman tahu dulu secara teori istilah. Nanti baru kita masuk ke kolam yang lebih rendah, yang ke kolam yang rendah di bab kedua, ketiga, empat, dan sampai bab terakhir. Nah, bab yang lebih dalam lagi atau kolam yang lebih dalam, insya Allah ada di mustawa selanjutnya. Jadi mana nanti teman-teman ya ibarat sudah mulai belajar nyelam, belajar diving gitu ya, gaya batu. Intinya itu di mustawa selanjutnya. Intinya kita perkenalan dulu. Jadi teman-teman nggak usah takut. Wah, belibet. Wah, banyak ya. Justru ini adalah pelajaran salah satu melatih ketawaduan kita tentang ilmu. Kenapa? Dengan ini kita makin tahu. Oh, ilmu tuh luas. Gitu loh. Kita baru belajar huruf. Oh, ternyata huruf tuh luas ya. Kita kira cuman sederhana. Oh, ternyata luas. Dan satu huruf itu memiliki banyak banyak kaidah gitu loh. Dari situ kita belajar ilmu ilmu itu luas sehingga kita nggak ada ujub, nggak ada ria dalam belajar bahasa Arab. Kita belum belajar huruf, belum lagi naibul fa'il, belum ketika dia isim isim kana, isim ina dan lain-lain. Dan ini ini masih kulit, teman-teman, gitu. Nah, justru penuntut ilmu dengan tahu, oh ini masih kulit, oh masih banyak ilmu yang luas, makin semangat dalam belajar. Dia nggak minder, dia nggak down, tapi justru makin semangat. Makin banyak ilmu yang harus dipelajarin. Satu sisi, dia tawadu karena merasa bodoh. Seperti itu loh. Ilmunya, oh ternyata selama ini ilmu saya masih rendah ya. Masih sedikit ya saya pelajarin. Kan itu inti dari ilmu teman-teman ya. Ketika dia belajar bukan makin tinggi tapi makin merendah, makin tawaduk. Sebagaimana pada Al-Imam Az-Zahabi, barang siapa yang menuntut ilmu niatnya untuk diamalkan, maka dia Allah akan berikan dia taufik dan hidayah untuk tawaduk, merendah. Dan salah satu hal yang membuat kita belajar itu salah satu hikmah kenapa kita belajar itu bertahap supaya kita tahu, oh ilmu itu luas.
Kita belajar bahasa Arab bukan berarti kita makin pintar. Oh, kita bisa bahasa Arab, kita sudah bisa ana, ente, udah tahu apa arti wa, fi. Enggak, ini masih sedikit gitu. Justru kita makin tawadu. Oh, masih ada ilmu yang lebih luas lagi yang belum kita pelajari, belum kita selami. Ibarat kita di tengah laut, teman-teman. Kita baru nyelam di satu titik. Adapun banyak titik-titik yang belum kita selami. Itulah lautan ilmu. Nah, apa yang teman-teman pelajari hari ini baru sebagian kecil dari ilmu bahasa Arab. Bukan maksud Anda membuat teman-teman down, tapi inilah bahasa Arab luas, Masya Allah. Dan semakin teman-teman menyelami, semakin teman-teman mendalami, semakin penasaran gitu loh. Mungkin beberapa sini teman udah mulai penasaran ya. Ada nggak yang udah mulai penasaran uh, apa sih fiil itu lebih dalam lagi? Bagaimana sih cara mengirob? Mungkin beberapa sudah ada yang mulai penasaran, insya Allah Ta'ala. Karena beberapa ada yang japri saya, bahkan ada yang lebih ngebahas detail ke Ana tentang fiil kemarin. Nah, semoga ini menjadi jembatan teman-teman ke ilmu yang lebih luas lagi, dan semoga ini membuat teman-teman makin penasaran tentang bahasa Arab. Dari penasaran itu, semoga Allah berikan rasa cinta, rasa suka untuk belajar bahasa Arab. Jadi nggak ada lagi mindset bahasa Arab itu sulit ya, kayak gitu loh. Bahasa Arab itu ribet ya. Insya Allah nggak. Semoga ini memudahkan teman-teman. Kalaupun ada kekurangan dari yang penyampaian itu semua murni dari Ana sebagai guru, dan adapun taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi pertanyaan? Jazakallah Ustaz sudah menjawab. Barakallahu fiik. Menjawab ya. Ada lagi? Bentar. Sebelum kita masuk ke tugas, untuk PR? Nggak ada? Tolong mafhum ya. Nantinya fokus kita di bab ini gimana teman-teman? Mau semua huruf? Canda teman. Kita insya Allah hanya membahas harfu jar di bab ini nantinya insya Allah. Di mustawa ini. Nanti ada khusus membahas bab harf apa? Huruful jar. Insya Allah ta'ala. Adapun yang lainnya kita akan bahas detail di mustawa selanjutnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu tugas. Tentunya nanti tetap ada tugas G-form ya anak buatin ya. Tapi untuk tugasnya apa nih kira-kira? Mau Al-Quran lagi? Mau Ustaz. Bebas Tat, bebas Tat. Mau buat kalimat? Ini boleh. Buat kalimat Bukan aja bebas Tat. Al-Quran. Enggak. Al-Quran. Nanti. Itu udah nyelam, insya Allah. Kita masih yang meraba-raba dulu ya. Kita cari-cari Dari Quran aja mungkin. dari Quran Al-Quran aja ya. aja. Ya, Al-Quran. Masya Untuk Allah. Oke. Carilah 10 ayat cukup nggak teman-teman? Kebanyakan. La ilaha illallah. Carilah 5 ayat di dalam Al-Quran. Lalu tandai isimnya, harfunya, Hmm, dan hmm, hmm. fiilnya. Nah, Artinya apa? misalnya di satu ayat itu cuma ada isim sama fiil gitu ya. Tandai. Harfunya misalnya nggak dapet, coba cari ayat lain. Usahakan satu ayat itu ada isim, harfu, dan fiil. Dan karena teman-teman, Anda paham teman-teman kita belum belajar isim lebih mendalam, harfu lebih mendalam, dan fiil lebih mendalam, maka carilah isim, harfu, dan fiil yang mudah teman-teman pahami, yang mudah teman-teman temukan gitu loh. Yang kalau teman-teman lihat, oh ini sudah tahu ini harfu, oh ini isim, ini fiil. Jadi nggak usah ribet-ribet dulu, nggak usah terlalu dalam banget. Yang penting sebatas taunya teman. Tujuannya apa? Anak kasih tugas ini supaya Ana mau tahu gitu loh, sedalam apa teman-teman sudah bisa membedakan isim, huruf, dan juga fiil untuk nantinya kita lebih dalam lagi gitu loh.
Ibarat teman-teman sudah bisa ngebedakan mana yang ada alif lam kemarin kan ya. Oh, mana yang tanpa alif lam itu bisa jadi dia fiil. Nah, dan ini juga anak harap teman-teman pun jadinya bisa ngebuka ada 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 niatan buat ngebuka kamus, ngebuka Google dan mencari apapun. Oh, ini fiil atau bukan sih? Ini isim atau bukan sih? Seperti itu. Dan seperti biasa, kalau teman-teman bingung, tafadhol di Japri gitu ya, atau mungkin di grup gitu, di grup selama itu bukan yang jawaban yang bisa saling contek, anak akan jawab. Tapi kalau misalnya itu kaidah yang teman bisa saling menambahkan ilmu teman-teman akan anak jawab di grup seperti itu insya Allah taala. Tugasnya dikumpul langsung di Nurim hari Sabtu insya Allah. Jelas ya teman-teman ya? Ada pertanyaan nggak untuk tugasnya? Al-Qur'annya bebas Ustaz, atau ada di juz ke-9 atau juz 30 atau juz berapa, Insya atau Allah untuk bebas? kali ini bebas. Karena supaya lebih luas aja. Kalau juz 30 takutnya nanti terlalu sempit, teman-teman kesusahan. Jadi anak gini, tipsnya gini aja teman-teman. Salah satu adab penuntut ilmu adalah dia bersahabat dengan Al-Quran. Nah, karena di Al-Quran itu ada keberkahan. Manfaatkan waktu teman-teman, khususnya di waktu-waktu berkah di pagi hari baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ini kayaknya ada isimnya nih. Filenya mana ya? Gitu ya. Hurufnya mana ya? Tandain, tulis, baca lagi, gitu. Masa sih kita nggak mungkin satu hari nggak baca Al-Quran, Hmm. ya? Karena salah satu adab, salah satu sifat penuntut ilmu adalah dia bersahabat dengan Al-Quran. Dia punya wirid setiap harinya, minimal satu ayat, dua ayat, terserah. Yang penting dia harus punya rutinitas satu hari itu harus baca Al-Quran. Sebagaimana kata para ulama, mereka waktunya berkah itu karena membaca Al-Quran. Mereka bertambah ilmunya, berkah ilmunya karena membaca Al-Quran. Bagaimana dia mengaku seorang penuntut ilmu, tapi dia jauh dari Al-Quran. Sedangkan kalau kita mendefinisikan ilmu, ilmu itu apa? Al-Quran dan wa as-sunnah. Al-Quran dan sunnah. Tapi dia enggan membaca Al-Quran. Pantaskah dia disebut penuntut ilmu, ikhwah? Nah, anak harap dengan ini Baik, mau ngapain? teman-teman ketika membaca Al-Quran setiap paginya, di setiap harinya, dan kalau belum, semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah merutinkan. Entah itu setiap pagi, atau mungkin di siang, atau di malam, ada maghrib, sebagaimana ada yang meriwayatkan, para sahabat itu ba'da maghrib, mereka seperti bergemuruh rumah-rumahnya. Kenapa? Dengan keluarganya membaca Al-Quran wal Karim. Nah, atau mungkin ketika ba'da subuh, baca Al-Quran, nunggu kajian dan lain-lain, nah itu cari tuh. Oh, ada ayat ini, ada isimnya enggak, ada fiilnya enggak. Sehingga teman-teman punya pola yang berbeda dari orang awam. Teman-teman punya pola penuntut ilmu, walaupun cuma sederhana. Rutin baca Al-Qurannya, dan dari baca Al-Quran itu teman-teman mempelajari juga. Mana isimnya, mana fiilnya. Oh, tak, nggak, secara nggak langsung teman-teman akan cari tahu mufrodatnya, artinya, ya nggak teman-teman ya? Langsung cari tahu juga apa sih terjemahannya. Nah, semoga Allah luruskan niat kita dari ini, Allah mudahkan kita menjadi perut ilmu yang mencintai Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Seperti itu. Dan dari sini, semoga Allah tumbuhkan kita rasa cinta kepada Al-Quran dan rasa cinta kepada bahasa Arab. Dan memberikan kita keberkahan waktu dan keberkahan ilmu dari pola-pola seperti ini, teman-teman. Itulah kenapa Ana akan banyak nantinya memberi tugas itu mengambil contoh dari Al-Quran. Dan juga nanti ketika masuk ke bab selanjutnya, mungkin ada sedikit di luar Al-Quran ya. Tapi seringnya nanti kita akan mengambil dari Al-Quran. Untuk apa? Supaya kita sama-sama membangun pola penuntut ilmu. Salah satunya tadi, rutin dengan Al-Quran dan rutin menyelami makna-maknanya. Insya Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Ada pertanyaan sebelum tutup? Alphonse itu maksudnya nyari
huruf itu maksudnya maksudnya nyari harfu itu tadi kan di sini Ustaz jelasin diantaranya ciri-ciri harfu itu dia ketika berdiri sendiri punya makna. Mm-mm. Eh, Maksudnya ciri-cirinya itu secara harokat atau secara kata-kata kayak di huruf atof yang dia punya wa dan fa itu maksudnya kalau di huruf harfu itu apa aja Ustaz? Oh Ciri-ciri enggak. selain Ya, Masya Allah. Jadi nggak perlu sama ciri-ciri teman-teman ya. Anak nggak mau memberkati teman-teman tadi. Anak cuma kasih tugas, carilah 5 ayat, tandain aja mana yang isim, mana yang harfu, mana yang fiil. Jadi nggak perlu dengan ciri-ciri. Tapi teman-teman gunakan ciri-ciri tadi untuk mengenali, gitu loh. Ketika contoh membaca ayat Al-Baqarah bertemu dengan bil ghaibi. Oh, B-nya ini huruf, gitu ya, tandain. Isimnya mana? Ghaibi. Ada lagi nggak isimnya kayak gitu? Atau cuman mungkin satu ayat itu cuma satu isim, satu huruf, satu fiil, bongo. Kalau lebih, tafadhol. Intinya 5 ayat, teman-teman cukup tandain aja. Ini isim, ini huruf, ini fiil. Seperti itu. Paham ya, Ifah ya? Menjawab teman? Afwan Aki, em, intinya satu ayat itu ada 3 ya, ada isimnya, ada harfunya, dan ada fiilnya ya. Betul, Asanta. Seperti itu. Contoh ya. Coba kita cari ya teman-teman ya. Coba ini anak stop dulu. Kita share screen. Anak buka Al-Quran, anak buka Mushaf. Hmm. Nah, contoh, contoh ya. Nah, contoh di surah Al-Baqarah ayat 1. Dzalikal kitabu raiba fi dan seterusnya. Tandain nih. Oh, ini isim gitu ya. Mana lagi huruf ya? Oh, tadi pernah cari la itu huruf gitu. Nah, ini huruf harfu. Gitu aja. Cukup. Saya ada fiil, tandain fiilnya apa. Dan di sini bang ada fiil seperti itu. Mafhum ya? Insya Allah ya. em, ini Ustaz maksudnya harfu itu jenisnya apa aja Ustaz? Ah, Maksudnya kan ini kan harfu itu hurufnya apa aja? Ini kan kalau di contohnya lah itu harfu. Kalau misal kasusnya itu apakah kayak di atau eh, huruf-huruf harfu itu apa aja? ya. Mungkin kalau kita bahas dari ulang lagi, mungkin kita habis waktu 1 jam ya teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman yang masih bingung huruf bisa coba murojaah lagi atau tanya teman-teman tadi yang pada intinya huruf-huruf itu tadi yang sudah kita bahas. Contohnya kalau ada wa, ada fa, ada thumma, ada au, ada hatta. Jadi misalnya di Al-Qur'an tadi si Bowo membawakan surat hal 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 ataka haditsul ghasyiyah. Nah, hal itu dari huruf apa? Huruf istifham. Nah, tandain tuh hal gitu. Nah, kalau misalnya Hmm. apa ketemu lagi fi yaumil qiyamah. Oh, fi ini huruf seperti itu. Nah, terus Ah, seperti itu. Mafhum ya, Akhi ya? oke oke. Anak kira dia jenis sendiri. Oke, enam enam. Insyaallah ya. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Hukumnya. Iya. Tugasnya mafhum ya. Hmm. Kalau nggak ada ya, nggak ada kita insya Allah paham semua ya.
Akhi, berarti huruf harfu tuh boleh pakai harf jar, nasab, jazm, dan atof ya? Nah, Semuanya ya? nah. Oke, jazakallah khair. Atau mau dipersempit? Jangan, itu aja. Insyaallah. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ana Afan, korupsi waktu antum 17 menit. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ana minta maaf. Adapun yang salah dan kekurangan itu semua dari Ana. Adapun yang benar dan apapun yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, semua taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tutup materi pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah Jazakallah